terakhir itu punya tugas bukan saja di kampus, tapi juga tugas-tugas di luar kampus. Dan terakhir kan menjadi staf khusus Menteri Perhubungan. Ini dan keluarga kan habisnya di Jogja ya. Oh, Mas Heri kan lebih banyak di Jakarta kalau ya, urusan. tidak ada pengawasan Tidak ada. inspektor utama, Nah, nggak ada di Jakarta, di nah, Jogja. bagaimana support keluarga untuk sehingga bisa sukses menjadi seperti sekarang, Mas? Ya, saya alhamdulillah kalau saya ikut Pak Menteri diminta salah satu teman dekat ya, kebetulan dia juga di birokrat zaman Pak Jokowi itu, tolong temani Pak BKS itu ya. BKS kan orang corporate, saya akademisi. Nah saya juga senang saya kayak sabbatical lah, profesor sabbatical, eh, minta apa punya surat dari pemerintah untuk tidak mengajar. Saya tidak punya komitmen pada akademisi, saya sudah membantu birokrasi selama 7 tahun lah. Oh, lama 7 Ya, tahun ya. 7 tahun 2 periode itu. Hmm. Nah di dalam pengalaman saya melihat Pak Menteri itu orang yang sangat decisif, backgroundnya corporate, CEO gitu ya. Sekarang dia menganggap kebijakan publik. Nah saya orang akademisi yang belajar ilmu publik, tapi academic knowledge saya. Hmm. Nah beliau practical knowledge, accept knowledge. Nah dalam membuat keputusan, kebetulan saya sebagai staf khusus tuh enak mas, karena saya tidak terlibat dalam eksekusi ya. Hmm. Saya hanya memberi policy note Pak Menteri mau diminta atau tidak diminta. Dan saya selalu dipilih Pak Menteri, oke. Oh bukan begitu Prof, karena mindset kita sudah beda. Hmm. Beliau sangat corporate, sangat firm level, micro, saya sangat macro gitu ya, academic knowledge ya. Tapi karena kedudukan property right hak kewajiban saya hanya sebagai staf khusus. Staf khusus itu diminta atau tidak diminta boleh memberikan masukan ke menteri. Sudah, kita nggak ada budget, kita nggak ada eksekutor. Tapi saya bantu Pak Menteri dalam membuat keputusan investasi, keputusan kerjasama, public partnership, saya memberi masukan-masukan. Atau saya mengganti beliau pada saat beliau berhalangan baik hubungan internasional ya, kerjasama corporate investment di transportasi, sidang IMO, sidang ICAO, IMO itu untuk maritim, ICAO itu untuk untuk udaranya. Nah itu yang saya pakai untuk membantu Pak Menteri ya. Nah karena sabbatical itu saya alhamdulillah Pak Marwanto, saya tuh punya luxury time. Kalau jadi dosen dekan, seminggu tuh ngajar, nggak ada waktu. Mau nulis koran aja, menjadi opini nggak pernah ada waktu. Mau diskusi nggak ada waktu. Nah pada saat saya staf khusus, saya punya asisten 2, 3 ya, saya undang untuk berdiskusi, membuat materi PowerPoint ke Pak Menteri ini. Tapi setelah Pak Menteri pakai, saya olah lagi PowerPoint itu menjadi policy brief, policy note ke Pak Menteri. Setelah itu saya olah lagi, saya populerkan, berdiskusi ya, saya punya staff juga untuk opini Kompas ya. Setelah sampai opini Kompas, saya pakai lagi untuk book chapter. Setelah itu saya buat buku. Alhamdulillah Pak, saya sudah 2 buku bersama Pak Menteri ya, selama 7 tahun. Kalau saya di kampus nggak mungkin, waktu luxury itu nggak ada gitu. Ya. Nah itulah saya mencoba untuk membahasakan teori ke dunia sehari-hari lewat teori institusi tadi. Jadi institusi rule of the game tadi teorinya seperti itu. Bagaimana saya turunkan ke perhubungan. Perhubungan punya kebijakan-kebijakan kan aturan main formal. Tapi bagaimana mengatur aturan main formal beserta aturan main informal. Bagaimana meletakkan kebijakan kita pada struktur perkotaan, urban maupun pedesaan. Ya. Yang itu yang harus saya beri masukan Pak Menteri. Kadang-kadang beliau nggak setuju, saya tulis di dalam normatif, tetap mendukung, tapi ada pro kan. Ciri-ciri akademisi kan pro dan kon mas. Ya, kita harus budaya itu, tapi pilihan seorang teknokratik, eksekutif monggo, politisi monggo, yang lain-lain juga terlibat ya. Yang penting institusi tujuannya adalah memberikan kebijakan kepada publik, sejahtera, welfare. Ya. Kadang-kadang
Ingat APBN kita kan dari pajak, Pak, masyarakat ya. Accountability tertinggi sebenarnya masyarakat, bukan inspektorat, bukan BPK, bukan KPK, masyarakat. Demokrasi ya, vertical accountability. Nah, chain of accountability ini negara kita yang otoriter, mau demokrasi maupun apa masih transisi. Makanya perubahan institusi nggak boleh cepat untuk berubah, harus gradual, harus gradual. Ya, Itu Pak pengalaman terlibat dengan birokrat yang dalam hati saya memang kita itu berbeda. Tadi mindsetnya. Itu menambah kembali pengalaman dalam bentuk tacit knowledge. Betul sekali. Pak Wiana ya, jadi artinya tidak akademisi murni, tidak teknokrat murni, tapi seorang akademisi yang punya bekal tacit knowledge ya, teknokratis, yang kemudian itu tadi the most accountability itu adalah dipublikkan Pak ya, di masyarakat. Ini luar biasa. Nah, Mas Ir, dari sekian tugas-tugas yang penting-penting tadi, yang paling berkesan apakah waktu menjadi staf khusus ini, atau ada pengalaman lain yang cukup berkesan? Pada yang paling berkesan saya itu dari hijrah akademisi ke birokrasi ya. Saya berkesan, saya mewakili Pak Menteri kalau mewakili seorang menteri berdiskusi memimpin sidang-sidang yang diperintahkan saya ke luar negeri ya. Luar negeri itu betul-betul satu challenging baru gitu ya, menjelaskan dari arahan presiden turun ke menteri dan dirjen dan seterusnya. Itu sesuatu yang saya anggap passion gitu ya, passion. Tapi saya juga mengatakan ini nggak boleh hanya bicara seminar, ini nggak boleh hanya bicara FGD, tapi bagaimana menulis kembali, menulis dalam buku. Buku saya draft ini selama saya ikut Pak Menteri dari kacamata ekonomi transportasi ya, dan pendekatan institusi lagi. Dulu sudah ada institusi kasus transportasi, tapi ini lebih teknis terapan ya. Bagaimana waktu kita belajar, tadi yang dikatakan Bapak tadi, enjoyment saya itu pada saat melihat dulu kita belajar 101 teori ekonomi mikro, pada saat pasar mengalami ketidakseimbangan, ada harga batas atas batas bawah lah, floor price dan selling price. Wah itu Pak Marwanto diajari Pak Budiono waktu mengajar mesti dapat A, saya dapat B waktu itu. Karena apa? Kalau terjadi surplus, ada kira-kira Nataru ini, ada demand lebih tinggi daripada supply, harga akan naik. Tapi untuk melindungi produsen dan konsumen, kita kan bicara tadi teori floor price dan selling price. Tapi di kebijakan perhubungan ada yang namanya batas atas, batas bawah. Bagaimana kebijakan beliau, narasi beliau dalam koordinasi kementerian menyiapkan Nataru, sebentar lagi akan Nataru, itu bagaimana deliver ke publiknya. Publiknya. Kita pengen presiden mengatakan tarif turunkan 10% misalnya. Tapi kan market tadi, si produsen itu likuiditas lagi kering. Utang, pandemik, pesawat dikembalikan. Dia tetap turun tapi dikembalikan dalam beban kepada konsumen lagi. Ya. Lalu dari Kementerian Keuangan ada PPN 10%, 12%. Jadi dalam ekosistem dalam seasonal Nataru ini daya beli masyarakat demandnya bagaimana? Makanya kadang-kadang kebijakan itu hanya sisi supply side. Kita juga harus memahami ekosistem demand side. Kita harus mengalami di sana. Nah, institusi itu bisa diatur di dalam organisasi kepemerintahan. Kebijakan itu kan organisasi pemerintahan saja, Pak. Tapi juga kita jangan lupa organisasi pasar, supply and demand sampai supply chain, perilaku-perilaku. Dan kita juga harus melihat organisasi, institusi dalam organisasi apa? Perusahaan, pemlevel. Garuda firmamennya kayak apa? Lion kayak apa gitu ya. Nah itu yang harus ekosistem itu dalam institusi ya. Kadang-kadang dominan
perusahaan pemerintah level di pemerintahan saja mengatur antar kementerian berkoordinasi menjalankan presiden, tapi antar market kita juga harus atur bagaimana daya beli masyarakat, ya kemampuan membeli tiket, ya seasonal faktornya gimana gitu ya, keamanannya gimana, dan itu harus dijaga. Lalu yang paling penting lagi firm level tadi, para perusahaan bicara Nataru ini sedang kondisi liquid atau bagaimana. Nah ekosistem itulah calon leadership yang akan berkejutan publik kemudian hari. Ya. Nah saya harap fiskalis ke depan paham tentang ekosistem, paham tentang institusi, paham tentang the future planet besok kayak apa, the future talenta digital kayak apa, the future of leadership kayak apa. Nah ini menarik untuk kita bahas. Itu. Waduh.